Bayangkan misalnya kalau presiden kasih kuis, mengapa ikan tidak bisa naik pohon? Itu kan merangsang si anak untuk berpikir. Tapi kelincahan Anda berpikir digabung dengan luasnya wawasan pengetahuan Anda yang kemudian melahirkan suatu wawasan yang seolah infinity seperti filmnya Avenger yang terakhir ini. Ya, tidak ada batasnya. Bagaimana Anda memperoleh itu semua itu? Apakah itu anugerah atau itu satu proses yang pembelajaran Anda? Saya tidak terlalu memberi poin pada soal anugerah itu. Karena anugerah itu semacam ujung bonus kalau orang nggak bisa jelasin sesuatu dia sebut aja anugerah itu. Betul. Jadi harus ada upaya untuk terus bertanya dengan diri sendiri kan. Anda selalu bertanya kepada saya. Iya, ya. Mimpi pun saya bertanya. Anda bisa mengingat apa yang Anda mimpikan? Saya nggak bisa ingat, tapi saya bisa bedain mana mimpi yang berwarna, mana yang hitam putih. Yang hitam putih lebih mudah membekas itu. Jadi kalau saya berupaya mengingat, saya mesti bikin dia hitam putih dulu tuh. Iya, ada tapi ada merekayasa juga ya. Mimpinya mesti. Ya, karena saya terus terang saya itu susah sekali mengingat kalau saya mimpi, tapi saya takut kalau mengaku bahwa saya nggak mimpi. Kan hanya orang Sigmund Freud kan bilang hanya orang gila yang tidak bermimpi. Wah, saya takut. Padahal saya sebetulnya nggak pernah. Pak Jaya coba mulai nanti malam tuh bayangkan mimpi yang hitam putih itu pasti ada bekasnya tuh. Nggak keluar juga. Mau hitam putih, mau multicolor atau color apa nggak keluar itu kan. Karena ada saya menganggap ya kalau saya lebih cenderung ya percaya kepada itu teori mimpinya Sigmund Freud yang bahwa itu kan semua kan cuma kemauan kita yang terpendam ya. Iya itu energi it yang ingin keluar tapi ditahan oleh superego. Ya bukan katanya Sigmund Freud. Oke, nah kemudian kalau Anda lihat sekarang Anda kembali lagi ke kasus yang Anda hadapi itu ya, yang saya Anda sudah tahu saya juga pernah menulis tentang itu dan saya mengharap bahwa semua ini akan terselesaikan dengan baik ya, dan kalau bisa bahkan terselesaikan dalam suasana kegembiraan yang demikian Anda dambakan, sebab ya kalau kita bisa terima itu sebagai sesuatu kegembiraan kan indah sebetulnya ya, bahwa ya oke lah tentunya Anda tuh ngomong begitu itu tidak ada niat buruk tentunya situ, yang penting kan niatnya situ, cuma kan susahnya kan tafsir itu yang membuat kita. Nah sebenarnya Anda risau atau tidak merasakan suasana kehidupan kita pada masa ini, terutama kehidupan yang diaku seolah-olah ini kehidupan politik, tapi kan atau mungkin saya agak sedikit robah sedikit cara bertanya, pada waktu zaman Orba itu kan kita masyarakat luas itu kan nggak bicara politik, ya toh mereka ya sudah menjalani hidup ini ya. Kemudian datang reformasi yang terus terang juga saya dambakan ya, tapi setelah reformasi saya melihat apa sih sekarang ini, apa untungnya, maksudnya untuk rakyat ya. Saya menikmati ya karena saya bisa menyelenggarakan acara ini nggak mungkin kalau zaman Orba kan, karena ada kebebasan berbicara. Tetapi rakyat ini yang maksudnya yang betul-betul rakyat dalam arti mereka yang mencari nafkah betul-betul dengan susah payah itu, apa mereka kan seolah-olah tidak mendapat apa-apa.
Bahkan mulai banyak yang terutama pada kalau pemilu mereka menyatakan saya nggak mau milih lagi sebab memilih percuma karena semua apapun yang dilakukan oleh pemimpin kita tidak dirasakan nikmatnya oleh rakyat. Itu pandangan Anda gimana sebetulnya? Apa yang sedang terjadi di negeri kita? Yang sedang terjadi ada semacam suasana letargi gitu ya. Apa namanya, mandek, malas itu. Karena tidak ada sponsor pikiran dari kekuasaan tuh. Sponsor pikiran itu. Nah, semua orang atau suntikan iya, suntikan atau bahkan sugesti, rangsangan. Misalnya soal kita tahu bahwa usia rata-rata pendidikan Indonesia itu cuma 7,5 tahun. Jadi sebetulnya kita nggak pernah lulus SMP. Kalau lulus SMP kan mesti 9 tahun kan. Jadi rata-rata kita segitu tuh. Dengan kata lain hampir 85% orang Indonesia itu pendidikannya SMP. Nah, kita ingin supaya pesan konstitusi itu diselenggarakan kan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu bukan tujuan, itu adalah tugas yang diberikan pada pemerintah. Jadi tugas pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas. Tujuannya macam-macam. Jadi sebetulnya ya kewajiban. Kewajiban itu karena ditugaskan konstitusi. Jadi literasi mesti dinaikkan. Nah, saya perhatikan bagian ini selama pemerintahan Pak Jokowi terutama itu ditelantarkan karena ada kesibukan infrastruktur segala macam. Nah, ini menunjukkan bahwa ke depan kita akan defisit lagi IQ nasional. Contoh yang paling sederhana adalah setiap kali presiden ke daerah dia bikin kuis yang terkenal nanya nama-nama ikan itu. Dan itu seperti orang isi multiple choice saja. Ikannya ikan apa? A, B, C, D. Atau kalau nggak bisa dijawab bahkan presiden memberi cue bahwa depannya tuh S ikannya tuh. Ikan sepat misalnya. Jadi dibantu anak itu tuh. Itu tidak menimbulkan kuriositas. Bayangkan misalnya kalau presiden kasih kuis. Mengapa ikan tidak bisa naik pohon? Itu kan merangsang si anak untuk berpikir. Sampai di rumah dia akan ajak ibunya diskusi. Sampai di sekolah dia akan tuntut gurunya, terangkan kenapa tidak bisa. Sehingga menimbulkan pembicaraan umum. Nah, presiden tidak melakukan itu. Karena sekedar untuk bagi-bagi sepeda, bukan bagi-bagi pengetahuan. Atau bagi-bagi metode berpikir apalagi itu. Jadi itu kritik saya pada pemerintah. Sehingga nggak ada gunanya kalau kita APBN kita itu 25% dipakai buat pendidikan. Tetapi metodenya adalah multiple choice. Menjawab. Tidak menimbulkan imajinasi, tidak menghasilkan kemampuan membuat interpretasi, sehingga tidak menimbulkan suasana humor. Bisa dikatakan Anda sebetulnya menyetarakan mutu pendidikan kita ini di masa lalu indoktrinatif itu dengan multiple choice ini. Dulu indoktrinatif, sekarang multiple choice. Sekarang multiple choice. Padahal pendidikan tugasnya mendidik artinya memusuhi kebodohan, memusuhi kedunguan itu. Jadi kalau kita tidak mampu memusuhi kedunguan, artinya kita tidak menjalankan tugas konstitusi. Dengan kata lain, pemerintah atau presiden yang tidak menjalankan tugas konstitusi itu mencerdaskan kehidupan bangsa, dia inkonstitusional kan? Mestinya di-impeach gitu kalau radikal. Ya karena dia menahan kecerdasan untuk tumbuh tuh. Ini contoh kecil aja ya. Tapi perkataan menahan itu apa enggak terlalu kejam? Sebab bisa saja beliau tidak tahu. Anda Nasrani kan? Nasrani kan? Gitu. Kan Anda ya tahu. Di KTP begitu ya. Ya oke lah. Administratif ya. Administratif. Tapi kan Anda tahu kisah Yesus. Tahu. Waktu beliau disalib kan, waktu kata terakhirnya banyak ya. Cuma kan salah satu kan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. saya tahu itu. Apakah kalau perkataan menahan tadi mungkin tidak terlalu kejam? Mungkin beliau tidak sadar bahwa itu menahan. Nah, ketidaksadaran itu seharusnya tidak terjadi pada seorang pemimpin. Itu salahnya tuh.
Kalau Yesus. saya itu nggak apa-apa ya, tapi kalau Iya, kalau kan saya ini- presiden, Anda tentu memaki saya juga. Pasti itu. Iya, oke. itu poin. Terima kasih atas kejujuran Anda dan ketulusan Anda. Anda memang sayang sama Jokowi, ternyata kan. Ya. Ya, Karena- karena Anda kan seperti ayah yang ingin atau seperti saudara yang tidak ingin saudara Anda melakukan kesalahan kan ada di situ, dan Anda memberi itu beberapa peringatan. Solusinya ya Anda serahkan kepada yang bersangkutan.